ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man itaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala babul qasri fil manami. Haddatsana Sa'id ibnu Ufair, haddatsani Al-Laits, haddatsani Uqail an Ibnu Syihab qala akhbarani Sa'id ibnu al-Musayyib anna Aba Hurairah qala baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala baina ana naimun ra'aituni fil jannah fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasrin qultu liman hadzal qasru qalu li Umar ibn al-Khattab fadzakartu ghairatahu fawallaitu mudbiran. Qala Abu Hurairah fabaka Umar ibn al-Khattab thumma qala a'alaika bi abi anta wa ummi ya Rasulullah agharu. Haddatsana Amru ibn Ali, haddatsana Mu'tamir ibn Sulaiman, haddatsana Ubaidullah ibn Umar an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhaltul jannata fa idza ana biqasrin min dhahab faqultu liman hadza faqalu li rajulin min quraisyin fama mana'ani an adkhulahu ya ibnal Khattab ila ma'alamu min ghairatika qala wa alayka agharu ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah bab al-qasr fil manam. Bab al-qasr fil manam. Al-qasr itu bisa bermakna, al-qasr maknanya bisa qata', menyingkat sesuatu, memotong sesuatu. Namun di sini maknanya bukan itu, melainkan maknanya adalah benteng. Ya, al-qasr di sini bermakna benteng, yaitu melihat rumah mewah atau istana. Ya, qasr itu istana atau benteng. Melihat istana di mimpi. Kemudian ahlu ta'bir, ahli tafsir mimpi, mereka berkata sebagaimana dihikayatkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, al-qasru fil manami amalun salihun li ahli ad-din wa li ghairihim habsun wa dhiqun. Jadi al-qasr, mimpi, benteng atau istana itu ada dua model, tergantung siapa orang yang memimpikannya. Kalau dia ahluddin yang memimpikannya, maka dia adalah qasr, ini adalah amal saleh. Qasr ini adalah amal saleh. Istana ini adalah amal saleh. Itu kalau ahluddin, orang yang memegang agama Allah Azza wa Jalla, memimpikan qasr. Wali ghairihim, adapun bagi selain ahluddin, yaitu orang fasik, apalagi orang kafir, maka qasr itu bermakna sebagai habs dan dhiq, penjara dan kesempitan. Penjara dan kesempitan. Ya, habs dan dhiq. Habs itu penjara gitu. Jadi qasr itu sebagai penjara. Dan sebagian qasr, sebagian benteng memang diperuntukkan untuk penjara. Soal di sini ada apa? Ada makar dan khida' dalam mimpi, yaitu orang fasik atau orang kafir bermimpi istana. Ya, mungkin mereka persangkakan itu adalah kebaikan buat mereka atau tanda baik, namun sejatinya itu adalah penjaranya
penjara buat mereka. Dan juga dalam hadis Nabi SAW, dunia ini adalah sijnun lil mu'min, tapi sebagai surga untuk orang kafir. Dunia ini sebagai penjara untuk orang beriman. Ya, dan sebagai surga untuk orang kafir. Sebaliknya kalau di akhirat itu akan menjadi apa? Surga bagi orang beriman. Dan makin buruk bagi orang kafir. Ibnu Hajar al-Asqalani juga pernah dihikayatkan memakai pakaian termewah dan kendaraan terbaik. Kemudian ada seorang Yahudi yang mencegatnya dan bertanya-tanya, bukankah bagi agama kalian, kata Rasul kalian, dunia itu adalah penjara orang beriman dan surga bagi orang kafir. Kenyataannya sekarang, kata orang Yahudi itu, engkau mengenakan pakaian dan kendaraan terbaik, penjara dari mananya gitu kan. Sedangkan aku, Yahudi miskin yang kafir bagi kalian, aku nggak punya apa-apa. Maka gimana letak kebenaran perkataan nabimu gitu kan. Maka kata Ibnu Hajar dengan makna, kami mengenakan pakaian terbaik, kendaraan terbaik, itu di dunia masih bernilai sebagai penjara buat kami karena adanya batasan demi batasan ya secara syar'i. Namun di akhirat Allah akan memberikan fadilah yang lebih daripada ini. Sedangkan kalian di dunia, surga engkau itu udah seperti ini. Dan jika engkau tetap kafir, maka setelah wafatmu lebih sengsara daripada sekarang. Maka Allah alam dihikayatkan setelah itu orang Yahudi tersebut kemudian masuk Islam. Nah di sini orang kafir, dunia bagi mereka itu seperti jannah, seperti istana, kenikmatan yang luar biasa. Namun pada hakikatnya itu adalah kesempitan hidup, gitu loh. Pada waktunya nanti, kata Nabi SAW, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tiada kehidupan yang hakiki, yang abadi, melainkan kehidupan akhirat. Maka seorang mukmin menunjukkan hidupnya untuk maslahat ukhrawiyahnya. Sedangkan orang kafir mereka terbatas pada maslahat duniawiyah, yang mana sebenarnya segala nikmat dunia itu tidak mungkin begitu saja kenikmatan, melainkan pasti ada tumbal kesengsaraannya, baik disadari atau tidak. Oleh karena itu seorang mukmin jangan pernah terpedaya dengan kenikmatan kehidupan dunia dan juga tiada problem dan masalah di keduniaannya. Sebagaimana sebagian dari salafus saleh, mereka justru khawatir ketika hidup di dunia ini tidak ada problem, tidak ada musibah, tidak ada ujian, maka justru mereka khawatir dengan itu, karena khawatir apakah ini istidraj, atau khawatir dengan kenikmatan ini justru itu yang akan melenakan dan melalaikan mereka. Maka sebagian dari orang saleh dari kalangan salafus saleh, suatu ketika ada yang menangis ketika itu, kemudian ditanya seorang salaf, ana lupa namanya siapa, namun dia memiliki jadwal pelajaran gitu bersama kaum muslimin, dia mengajar, menta'lim, memberikan hadis. Dan suatu ketika didapati beliau menangis dan beliau pun mengajar tidak seperti biasanya, hanya memberikan faedah sedikit, tidak begitu banyak. Para muridnya pun kemudian melihat perbedaan yang sangat drastis itu dan bertanya, kemudian ada apa wahai Syekh? Apa yang terjadi pada dirimu? Apakah ada musibah menimpamu gitu? Maka Syekh itu pun berkata, selama ini dalam satu pekan atau sekira satu pekan saya merasa hidup saya itu enak-enak aja sehingga saya khawatir. Saya khawatir ini melenakan saya, kata Syekh itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan saya musibah. Anda lupa musibahnya kalau tidak salah matinya salah satu hewan ternaknya atau apa. Anda lupa musibahnya apa, yang mana saya bersedih dengan itu. Maka kemudian kata muridnya, Masya Allah, hanya satu musibah ya Syekh, antum bersedih. Bukan di sisi itunya, kata Syekh itu. Justru saya bersedih kenapa saya kena musibah hanya satu itu saja. Kenapa tidak lebih dari itu sehingga dosa-dosa saya itu bisa terampuni lebih.
Itu coba. Maka kalau seorang mukmin terkena ujian sedikit, maka dia khawatir karena ini ujian kecil ini dikhawatirkan justru menunjukkan iman dia kurang, karena kata Nabi SAW, wa innal mar'a, kata Nabi SAW, wa innal mar'a la yubtala ala hasabi dinih. Wa innal bala'a ala hasabi dinil mar'i, atau kama qala Nabi SAW. Berapa riwayat berbeda lafal, yaitu ujian seseorang sesuai dengan keagamaan dia. Fa in kana fi dinihi salabah zida fi bala'ih. Kalau misalnya di imannya itu ada ketebalan, maka ditambahkan ujiannya. Wa in kana fi dini riqqah khufifa anhu. Kalau misalnya di imannya itu tipis, maka Allah akan ringankan ujiannya. Maka ketika ujian hidup seorang mukmin itu terasa kok ringan, maka justru itu menunjukkan, dikhawatirkan menunjukkan tipisnya iman dia. Tapi ketika ujiannya luar biasa dan mungkin tidak semua orang bisa menghadapinya, maka di situ harus bersyukur dengan, atau layak untuk bersyukur dengan ujian itu, karena itu ada tanda dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah menilai, wallahu alam, imannya tebal sehingga dia insyaallah mampu untuk menghadapinya. Adapun orang yang tidak beriman atau orang munafik atau orang fasik, maka mereka itu akan menjadikan ujian kecil itu seolah-olah besar sekali. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dan di antara orang-orang ada yang berkata kami beriman kepada Allah. Ini tentang orang munafik. Namun ketika mereka diberi ujian di jalan Allah, ujian yaitu udhiya fillahi, mereka diberi ujian di jalan Allah, ja'ala fitnatan nas, yaitu menjadikan fitnahnya manusia, yaitu jeleknya perlakuan manusia padanya, itu hanya ujian kecil, itu seolah-olah ka'adzabillah, seperti azab Allah di jahannam. Jadi kayaknya baru dibaperin sedikit, itu udah kayak masuk, kayak udah kena azab, dan kayak udah nggak mau lanjut hidup dan seterusnya. Maka kalau baru selentingan ujian dari Allah Azza wa Jalla sudah dianggap sebegitu besarnya, maka berarti dia masih belum begitu tinggi imannya. Ya, belum, apalagi kalau dia menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Dan kembali ke yang tadi, dunia sijnun lil mu'min, penjara bagi orang beriman. Namun betapa adanya orang yang dipenjara namun dia merasakan kenikmatan. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau ada disebutkan oleh Syekh Ziyad Al-Abadi ketika ada menghadiri daurah beliau di Masjid Al-Fatah. Di antara lataif yang Anda dapatkan dari beliau dan juga pernah Anda dapatkan juga di beberapa kitab, yaitu tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana beliau dipenjara. Di penjaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah karena menjalani agama, bukan karena kriminal, bukan, karena menjalani agama. Dan orang-orang dari kalangan Jahmiyah terutama itu anti dengan beliau karena beliau tidak henti-hentinya untuk membantah mereka. Jahmiyah di sini baik Jahmiyah Tulen atau Jahmiyah kalangan Mu'tazilah atau Jahmiyah paling tingkatan rendah yaitu Asy'ariyah, Kullabiyah dan semisalnya. Dan ketika mereka menginginkan Ibnu Taimiyah untuk berhenti dari hal-hal seperti itu, akhirnya penjara, maka apa kata Ibnu Taimiyah? Mereka berusaha untuk menghilangkan surgaku, untuk membinasakanku, namun ketahuilah surga duniaku itu ada di sini. Ada di sini. Yaitu ilmu syar'i, beliau menghafal banyak hal dan menyimpannya ada di hati beliau rahimahullah. Sehingga beliau ketika di penjara pun merasakan nikmat yang mungkin lebih nikmat daripada kita sekarang free bebas seperti ini. Bahkan beliau juga menulis kitab-kitab dan risalah di penjara beliau. Beliau bisa murajaah di penjara beliau. Ya Masya Allah. Walaupun itu penjara secara zahir, namun secara makna itu adalah keberkahan dan kenikmatan buat beliau rahimahullah. Maka di sini Al-Qasr fil Manam, kalau mimpi tentang istana atau benteng bagi orang beriman, maka itu maknanya amal saleh. Namun bagi selain orang beriman, baik itu orang fasik atau orang kafir, maka itu adalah habs dan juga dhiq.
Kemudian juga kata Ibnu Hajar, wa qad yufassaru dukhulul qasri bitazwij. Ada juga tafsiran masuk ke benteng atau masuk istana itu sama dengan bakal nikah. Biar antum semangat ikhwan. Ya. Masuk benteng atau masuk istana itu artinya adalah akan nikah. Tapi di sini kan melihat benteng, bukan masuk benteng. Ya, atau melihat istana. Kalau melihat istana berarti itu apa? Amal saleh. Amal saleh. Namun kalau misalnya bukan melihat istana namun malah masuk istana, maka itu artinya tazwij, bakal nikah atau zawaj. Dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baina nahnu julusun 'inda Rasulillah SAW. Lagi duduk bareng dengan Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, baina ana naim, ketika aku lagi tidur, ra'aituni fil jannah. Aku melihat diriku di surga. Nah, di sini Rasulullah menghikayatkan kisah mimpinya. Ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan, bahkan suatu hal yang menjadi sunnah untuk menceritakan mimpi yang baik kepada teman majelis yang saling mencintai satu sama lain. Itu bukan hal yang aib dan itu bukan hal yang harus menjadi rahasia bagi teman-teman baik ya. Ra'aituni fil jannah, aku melihat diriku di surga. Fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasrin. Ternyata ada seorang perempuan itu wudu di sisi qasr, di sisi benteng atau istana. Qultu liman hadzal qasr? Aku bertanya di mimpi itu, milik siapakah qasr ini? Milik siapakah benteng ini atau istana ini? Maka mereka berkata, mereka di sini yaitu orang-orang yang ada di mimpi itu, li Umar bin Khattab, milik Umar bin Khattab. Ini memimpikan orang lain ya, bisa. Fa dzakartu ghairatahu fa wallaitu mudbira. Maka aku pun menyebutkan di mimpi itu ghairah. Apa ghairah ikhwan? Cemburu, kecemburuannya Umar bin Khattab. Fa wallaitu mudbira. Dan aku pun wallaitu itu a'radtu mudbira. Itu apa? Berpaling ke belakang. Itu membelakangi, sudah pergi lah, itulah aku pergi. Baik. Kita lihat di sini Rasulullah SAW menyebutkan ghairahnya Umar bin Khattab, kecemburuan beliau radhiyallahu anhu, kecemburuan yang besar. Umar bin Khattab ini orang paling cemburu, tapi cemburu di sini terhadap agama Allah, cemburu terhadap Rasulullah SAW. Makanya nanti ada fabaka Umar bin Khattab, menangislah beliau dan berkata, alaika aghar, alaika bi abi anta wa ummi ya Rasulullah aghar. Bukankah atau apakah terhadapmu wahai Rasulullah aku cemburu? Yaitu kalau misalnya Rasulullah diapa-apain atau hukumnya dimacam-macamin, maka Umar bin Khattab itu orang yang paling siap untuk melawan gitu loh. Itu maksud kecemburuannya di situ. Ghairah itu kan ada beragam model ya. Kalau ini ghairah diniyah, ghairah syar'iyyah, diniyah. Segala tentang agamanya Rasulullah, agama Islam. Maka Umar bin Khattab itu paling cemburu, siap menebas leher siapapun karena kecemburu terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Ya. Suatu ketika disebutkan dalam kitab Makarimul Akhlaq karya Al-Kharaiti rahimahullah. Di situ ada pembahasan tentang jangan salahkan orang lain ketika engkau memposisikan di posisi yang salah. Jangan salahkan orang lain, curiga atau suudzon karena engkau memposisikan dirimu di posisi yang salah. Pada suatu ketika ada seorang dari salaf, ana tidak tahu tabi'in atau sahabat lain. Salaf ini di pinggir seorang alim ini, dia sedang berbincang dengan seorang perempuan di tepi jalan. Maka kemudian Umar bin Khattab melewatinya dan langsung memanggilnya, menegurnya, dan aku siap untuk menebas lehermu, kata Umar bin Khattab. Ada apa? Kau kenapa? Engkau telah berbincang dengan perempuan
di jalanan. Itu istri saya, kata siapa? Kata laki-laki itu. Maka apa kata Umar? Di zaman salaf itu berbicara dengan perempuan di jalanan itu sesuatu yang tabu. Di zaman salaf. Maka kata Umar, jangan salahkan suudzonnya orang kepadamu jika engkau memposisikanmu seperti itu. Paham gak maksudnya, ikhwan? Gitu. Ya jangan salahin orang, suudzon lah antum yang melakukan hal itu kan di publik, ya orang, ya wajarlah orang kemudian memberikan itu tuhmah, yaitu tuduhan untuk engkau gitu loh. Itu ghirahnya kuat itu sampai siap merebas leher, padahal kalau zaman sekarang kayak gitu udah biasa banget. Seandainya zaman sekarang banyak Umar, mungkin wafat kita semua kelas. Ghirahnya kencang itu ketika itu. Tapi zaman itu, kalau zaman sekarang ghirahnya berkurang, ghirahnya bahkan mungkin hilang. Iya. Ya. Itu Rasul Umar Khattab seperti itu. Ya, kemudian dalam hadis berikutnya, hadis yang sama namun dari Jabir bin Abdullah, riwayat Jabir, kalau tadi riwayat Abu Hurairah. Rasulullah SAW menceritakan, dakhaltul jannata fa idza ana biqasrin min dhahab. Aku dakhaltul jannah, yaitu aku masuk surga, maksudnya dimimpikan masuk surga, ternyata aku berada di qasr min dhahab, di benteng atau istana terbuat dari emas. Faqult liman hadha, ini punya siapa? Milik siapa? Kata mereka, li rajulin min Quraisy, milik seorang pria dari kalangan Quraisy. Fama mana'ani an adkhulahu ya ibn Khattab illa ma a'lamu min ghairatika. Ya wahai Umar, tidak ada yang membuat aku tiada yang menghalangiku untuk memasuki benteng tersebut, wahai Umar, melainkan yang aku tahu, karena aku tahu kecemburuanmu, selain karena aku tahu. Jadi Rasulullah sampai-sampai enggak mau, di mimpinya enggak mau masuk ke benteng tersebut atau istana tersebut, karena Rasulullah tuh tahu kecemburuannya Umar tuh sangat kuat. Ngerti enggak maksudnya? Takutnya Umar Khattab nanti marah ketika Rasulullah malah masukin istananya gitu. Jadi, wah, kata Rasulullah, ini Umar ini super cemburu. Jadi kalau aku masuk ke sini, takutnya dia bakal tersinggung gitu loh. Dan memang orang yang cemburunya tinggi, berarti ketersinggungannya juga lebih tinggi, sensitivitasnya lebih tinggi gitu loh. Tapi selama kecemburuannya masuk akal, ya nggak apa-apa. Kalau kecemburuannya karena sayang, cinta, maka itu baik gitu loh. Tapi kalau kecemburuannya terlalu sayang, overdosis, maka itu bermadarat ya untuk dirinya dan untuk orang lain juga. Wa alaika agharu ya Rasulullah, kepadamu lah aku, apakah terhadapmu aku cemburu ya Rasulullah? Maksudnya enggak lah ya Rasulullah, maksud bahasa kita tuh ya enggak lah Rasulullah, masa sama engkau saya cemburu terus saya marahin engkau, enggak mungkin lah gitu maksudnya. Masuk aja gitu loh bahasanya. Ya begitu. Itu maksudnya gitu. Kalau bahasa kita, pembahasan kita seperti itu. Ya enggak lah, masa sama engkau saya cemburuan, enggak lah ya Rasulullah gitu. Ibaratnya kalau sama Ustaz, ya enggak lah Ustaz, masa mantum anak kayak gitu Ustaz, kalau sama yang lain mah iya gitu. Ibaratnya gitu ya kawan. Ini al-qasr fi naum tadi udah ada tafsirannya ya. Dan kalau di hadis 7023 itu kan a'alaika, ini kan a'alaika dengan adanya hamzah di sini kan hal, maksudnya apakah. Ini istifham secara lafal tapi nafi secara makna. Enggaklah, saya enggak bakal cemburu karena engkau ya Rasulullah gitu loh. Kemudian juga di hadis 7024 wa alaika agharu ya Rasulullah. Ini kan pertanyaan juga sebenarnya. Namun hamzah istifhamnya atau adatul istifhamnya dihapus. Tapi nadanya wa alaika agharu ya Rasulullah. Apakah kepada engkau aku akan cemburu ya Rasulullah? Enggak lah gitu. Jadi ini maksudnya untuk menafikan dengan zahir istifham. Tayyib, kita lanjut ke bab al-wudu fil manam. Al-wudu fil manam. Tafadhal. Babul wudu'i fil manam. Haddatsani Yahya ibnu Bukair, haddatsana Laits an Uqail an Ibnu Syihab akhbarani Sa'id ibnu al-Musayyib anna Abu Hurairah qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala
Baina ana naimun ra'aituni fil jannah fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasrin. Faqultu liman hadzal qasru? Faqalu li Umar. Fadzakartu ghairatahu fawalaitu mudbiran fabaka Umaru wa qala alaika bi abi anta wa ummi ya Rasulullah agharu. Sama seperti hadis tadi ya kawan, namun di sini dispesifikan oleh Imam Bukhari rahimahullah yaitu al-wudu'nya. Kalau tadi di bab sebelumnya tentang qasr yaitu tentang bentengnya atau istananya. Kalau sekarang tentang wudu'nya. Ini riwayat Abu Hurairah. Riwayat Abu Hurairah. Namun jalurnya itu dari Yahya bin Bukair. Ya, kalau dalam 7023 dari jalur Sa'id bin Ufair. Dalam Sahih Bukhari itu banyak yang terulang di beberapa spot. Kadang ini masih dekat spotnya nih, bertalian. Kadang spotnya jauh. Contoh di awal-awal kita belajar kitab Sahih Bukhari, kitab Ta'bir ini, ada hadis pertama tentang Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu itu mimpi yang salihah. Itu ada di kitab Bad'ul Wahyi, yaitu di permulaan kitab Sahih Bukhari dan di kitab lainnya. Ya, tapi kenapa kok diulang? Diulang itu bukan berarti tanpa makna. Diulang di sini memang mungkin hadisnya sama, namun sanadnya yang berbeda. Makanya kita lihat di sini sanadnya cuma satu doang perbedaannya, yaitu Yahya bin Bukair dan Sa'id bin Ufair. Coba kita lihat 7023 dan 7025. Sanadnya itu semua sama kecuali dari gurunya Imam Bukhari sendiri. 7023 guru Imam Bukhari yang meriwayatkan Sa'id bin Ufair ke Bukhari. 7005 yaitu Yahya bin Bukair ke Bukhari. Namun baik dari Sa'id ataupun dari Yahya semuanya dari Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad. Seorang ulama hadis sekaligus pemilik mazhab fiqih, namun mazhab fiqihnya sudah punah karena murid-muridnya tidak mengangkat mazhab gurunya gitu loh. Ya, dulu juga baik Laits bin Sa'ad kemudian Sufyan Ats-Tsauri juga punya mazhab fiqih. Namun terkubur seiring murid-muridnya itu tidak memblow up fiqih gurunya. Iya, kayak antum misalnya tidak memblow up ajaran gurunya kecuali bagian bulinya saja. Yang teringat tuh ada kesempatan dan ada faktor pendukung, udah gitu-gitu aja. Itu pun Pak Irwan doang, dan itu pun diselewengkan ke tema-tema yang menyimpang gitu, Allah musta'an. Ya. Dan di sini amanah ilmiahnya kalau dari Sa'id, riwayat Sa'id itu seperti ini lafalnya, riwayat Yahya seperti ini lafalnya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal baina ana naim mirib ra'aituni fil jannah mirib fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasrin mirib faqultu liman hadzal qasr mirib faqalu li Umar fadzakartu ghairatahu fawallaitu mudbira mirib. Ya, fabaka Umar mirip juga. Alaika bi abi anta wa ummi ya Rasulullah aghar. Nah, mirip juga, tapi ini bedanya cuman di gurunya Imam Bukhari, itu Sa'id atau Yahya, dua orang yang berbeda. Fokusnya di bab ini adalah di wudu. Seperti Imam Bukhari itu ingin kita fokus bahwasanya mengabarkan bahwasanya di satu mimpinya Nabi tentang qasarnya Umar ini ada beberapa konten, ada beberapa inventaris mimpi. Yang pertama yaitu qasr fil manam, ada istana. Kemudian yang kedua ada al-wudu fil manam, mimpi ada orang berwudu. Nah, di sini ada orang berwudu. Dan wudu ini bukan si pemimpi yang melakukannya, bukan Rasulullah yang berwudu di sini. Ya, bukan Rasulullah yang berwudu. Mereka menunjukkan bahwasanya istana tersebut istana yang di dalamnya ada orang-orang yang suka membersihkan diri gitu loh, suka bertaubat. Nah, kemudian di sini dalam syarahnya Syekh Utsaimin rahimahullah, lakin law, di sini Syekh Utsaimin membuka pembahasan. Lakin law ra'a an-naimu nafsahu yatawadda fa bimadza nufassir hadhihi ar-ru'ya? Gimana kalau misalnya si pemimpi inilah dia yang bermimpi dirinya lah yang berwudu, maka bagaimana kita menafsirkannya? Maka di sini tafsir aqrabu ma nufassiraha bihi,
Yang paling dekat dari tafsirnya adalah anna rajula qad taba taubatan nafa'athu. Bahwasanya seorang pria yang pemimpi ini dia telah taubat dengan suatu taubat yang akan bermanfaat buat dia. Kenapa? Li'annal wudu'a mukaffirun lil khotoya. Karena wudu itu menghapus kesalahan-kesalahan, takhruju khotoya al-wajh thumma al-yadain, gitu kan. Hilang dosa-dosa wajahnya, matanya, mulutnya, gitu kan. Dan kedua tangannya, thumma ra's, kepalanya. Kullama tahara al-insan. Ya begitu. Fa idza ra'a al-insan nafsahu yatawadda fa hadza khair. Kalau misalnya seseorang bermimpi dirinya wudu, maka itu kebaikan. Tadullu ala annahu naza'a min adh-dhunubi wa taba minha, menunjukkan bahwasanya dia yaitu lepas dari dosa-dosa kemudian taubat darinya. Dan wallahi ikhwan, dalam waktu selama ini anak bermimpi ini dan menemukan ini, makanya anak semangat untuk mengajarkan ini kepada antum, karena Allah Ta'ala memberikan kejadian pada anak untuk suatu perkara yang Masya Allah anak sendiri meminta ampun pada Allah Azza wa Jalla kemudian pada suatu malam, dan ini menceritakan sebagai hikayat cerita mimpi ya. Karena itu kan Nabi SAW sering menceritakan mimpinya dan sahabat juga menceritakan mimpinya sebagai ibrah. Maka pada malam itu anak merasa bersalah sama Allah Azza wa Jalla dan anak memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk dimaafkan untuk hal-hal yang telah anak lakukan sebelumnya. Dan kemudian anak lakukan beramal yaitu salat, dan setelah itu anak berusaha untuk tidur, dan sepertinya ada harapan di hati anak semoga anak dimimpikan sesuatu yang menghibur anak gitu. Maka kemudian Allah Ta'ala memberikan anak mimpi, yaitu mimpi tersebut anak wudu. Anak lagi wudu, mimpi tersebut anak mau salat wudu. Namun ya wudu dalam mimpi ya gimana ya, nggak ada air gitu ya. Kalau ada air basah berarti anak takutnya lagi bangun-bangun dari kamar mandi gitu kan. Tapi enggak ini. Kemudian anak pas sholat. Nah sholat kemudian anak merasa kok tadi kayak wudunya belum sah deh gitu. Terus anak batalkan sholat anak, terus anak wudu lagi. Dan wudu lagi baru sampai tangan, anak kerasa banget. Dinginnya tangan anak di wudu kerasa banget. Terus anak bangun. Kerasa. Terus anak bangun, pas bangun anak merasa gini. Ini persis seperti yang tadi anak rasakan, seperti ketika lagi mimpi kita tuh memperagakan apa yang kita mimpi gitu loh. Jadi seperti pas lagi mimpi itu anak juga memegang ini, dan ini tangan ini dingin karena AC-nya langsung ke anak. Dingin gitu. Ya. Masya Allah, ini seperti itu. Tapi waktu wudu kedua itu tidak lengkap, anak udah bangkit duluan. Bangun tidur duluan. Ya, terus anak tidur lagi dan mimpi yang lain, mimpi yang enggak perlu diceritakan karena insya Allah indah mimpinya. Nah kemudian di situ kemudian anak mikir ada apa ya, Masya Allah. Di mimpi kedua, mimpi setelah tidur lagi, mimpi lagi terus bangun kemudian. Ya di situ kemudian anak bermimpi dan anak minta tafsirnya, dan ternyata kata ibu anak ketika itu mungkin kamu disuruh taubat oleh Allah Azza wa Jalla. Itu ibu anak spontan langsung menafsirkan begitu ya kawan. Kamu disuruh taubat oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal ibu anak tuh nggak ngerti tafsir mimpi, nggak ngerti apa-apa, tapi firasatnya itu kamu disuruh taubat. Itu baik buat kamu, insya Allah. Semoga Allah terima taubat kamu, gitu kata ibu anak. Dan kemudian pada waktunya anak membaca ini, anak membaca tafsirnya Syekh Utsaimin, syarah Syekh Utsaimin, dan masya Allah, ibu anak belum pernah baca ini. Padahal nggak bisa baca ini juga gitu loh. Tapi kok bisa pas gitu loh. Bahwasanya wudu itu berarti mimpi wudu berarti berarti menunjukkan taubat. Entah taubat antum diterima atau dosa-dosa antum dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, begitu. Ya alhamdulillah. Tapi anak enggak mengatakan bahwa saya diri anak recommended untuk hal ini, wallahu alam, tapi itu busra. Kabar gembira di masa-masa sulit ya. Nah, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau juga menghikayatkan perkataan ahli tafsir mimpi terkait dengan ru'yatul wudu fil manam. Kata beliau, ru'yatul wudu fil manam wasilatun ila sultanin aw amal. Bahwasanya mimpi lagi wudu ketika lagi tidur nih, mimpi wudu itu adalah wasilah menuju sultan atau amal. Sultan itu berarti raja, jadi sultan. Jadi sultan. Ya, sultan maksudnya penguasa.
Au amal. Amal di sini bukan amal soleh, melainkan amal di sini adalah jabatan. Karena amal, makna lain dari amal itu jabatan. Para sahabat, sebagian sahabat dulu mereka ummal. Ummal di sini bukan kuli atau enggak. Ummal di sini yaitu para pejabat. Ummal. Ya. Fa in atammahu fil yawmi fin naumi hasala muradahu fil yaqdhah. Wa in ta'adzara li 'ajzil ma'i mathalan aw tawadda'a bima la tajuzu salatu bihi fala. Jadi kalau misalnya antum mimpi wudu, kalau misalnya wudu antum sempurna ya, maka insyaallah hasala muradahu fil yaqdhah. Ketika antum bangun pada waktunya nanti akan terjadi itu. Yaitu antum dapat jabatan atau apa semisal itulah. Ya, misalnya jadi direktur atau jadi menteri misalnya. Ya, atau jadi raja atau jadi benteng atau jadi kuda misalnya. Ya. Ya seenggaknya jangan jadi pion lah. Kan selama ini masih jadi pion. Iya. Itu 2 orang di situ pion anak tuh. Iya. Jadi kalau ada apa-apa mereka duluan tuh. Ntar dimakan sama iya gitu. Iya. Tapi suatu saat mereka akan jadi nanti ada jadiin benteng, jadiin menteri gitu insyaallah pada waktunya. Kalau udah cukup usia ya. Wa in ta'adzara, kalau misalnya ternyata di mimpi itu ta'adzur, enggak bisa untuk menyempurnakan wudunya, mungkin karena li ajzil ma, karena enggak ada air, maka enggak. Nah, kalau di mimpi ana itu enggak ada air. Ya, enggak ada air, maka ana enggak jadi sultan insyaallah, ana jadi ustaz biasa aja lah. Dari tablik, ustaz tablik asgur kayak gini aja enggak ya. Nauzubillah min dzalik, enggak usah jadi seperti itu. Jangan sampai mengerikan soalnya fitnah ya. Ya, kemudian kata Ibnu Hajar, dan ini juga penting juga, wal wudu'u lil khaifi amanun. Wudu, mimpi wudu bagi orang yang sedang takut terus mimpi wudu, maka itu adalah keamanan buat dia. Jadi tenang, kalau misalnya dia lagi ketakutan, lagi berkasus, lagi cekcok, takut begini, takut begitu, terus tidur, mimpi wudu, berarti ini keamanan. Keamanan buat dia. Wa yadullu ala husulith thawabi wa takfiril khotoya. Dan ini menunjukkan apa? Husul ats-thawab, yaitu terwujudnya pahala, adanya pahala dan penghapusan dosa-dosa. Jadi mimpi wudu itu mimpi yang baik sekali, sangat baik ya. Begitu, Allah a'lam. Baik. Babut tawafi bil ka'bati fil manam. Hadatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib aniz Zuhri akhbarani Salim ibnu Abdullah ibnu Umar an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana naimun ra'aituni atufu bil Ka'bah fa idza rajulun adam sabtu sya'ri baina rajulaini yamtifu ra'suhu ma'an faqultu man hadha qalu ibnu Maryam fadhahabtu altafitu fa idza rajulun ahmaru jasimun ja'dur ra'si a'warul 'ainil yumna ka'anna 'ainahu 'inabatun tawfiyatun qultu man hadza qalu hadza dajjalu aqrabun nasi bihi syabahan ibnu Qatanin wa ibnu Qatanin rajulun min Banil Mustaliq min Khuza'ah. Baik, bab at-tawaf bil Ka'bati fil manam, yaitu bab tawaf di Ka'bah ketika lagi tidur mimpi tawaf di Ka'bah. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Baina ana naimun ra'aituni atufu bil Ka'bah." Ketika lagi tidur aku bermimpi diriku sedang tawaf di Ka'bah. Dan ini mimpi yang baik tentu saja. Kalau misalnya wudu yang merupakan miftah lis-shalah itu mimpi baik, maka apalagi dengan inti atau tujuan dari wudu itu, yaitu ibadah seperti tawaf. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, tawaf itu kan seperti sholat. Tawaf itu adalah sholat itu sendiri. Tawaf adalah sholat. Syarat sahnya juga syarat sah sholat gitu loh. Namun bedanya adalah tawaf itu diperbolehkan adanya kalamun nasfih. Boleh adanya ucapan manusia padanya. Kalau misalnya sholat nggak boleh. Ya begitu. Nah, faidha rajulun adam. Kemudian ada seseorang yang adam. Adam ini kemerahan. Bukan adam maksudnya manusia ya, yaitu kemerahan. Dan di sini sabatus sya'r. Sabat itu lurus. Rambutnya jadi lurus, bukan keribu atau bukan keriting.
Ya. Ini sepertinya kebalikan dari si siapa? Dajjal. Dajjal itu apa rambutnya? Keriting. Keriting keribu gitu. Iya. Dan kadang-kadang ada tokoh keribu kan kadang-kadang. Iya. Ngomongin politik anti Islam tuh ada tuh. Gak usah disebut. Karena di live streaming nanti direkam repot. Yang repot Anda bukan antum. Karena antum majhul. Kita cuma nyebut sifat aja gitu kan. Nah, orang seperti itu kok nggak apa-apa diribahi karena dia terang-terangan mujahir, anti Islam mujahir, ya. Taib sabtu syar ini rambutnya lurus, ya. Tapi rambut lurus atau keribo kalau emang itu ciptaan maka kholas gitu, kita nggak mengatakan bahwasanya orang yang nggak bisa istinbat di sini orang rambut lurus berarti dia soleh, rambut keribo berarti fasik, itu salah. Kayak dulu kita masih kecil anyang-anyang kalau dua ininya bandel nih anak nih. Yang kesian lah kayak gitu. Apa? Unyeng-unyengnya dua bandel, yang satu soleh. Lah kalau botak total gimana? Iya. Sabtu syar, dia berambut lurus baina rajulaini, di antara dua orang. Ini kan udah kita bahas ini. Maksudnya antara dua orang maksudnya bukan di sampingnya dua orang tapi dia di antara dua leher orang gitu loh, apa? Dipandu apa? Dia apa sih namanya? Ditandu. Digopong. Ya, oleh dua orang. Ya, yantifu ra'suhu ma'an. Dan kalau nggak salah menyisir ya, dia sisir kemudian bukan yang menyisir itu siapa? Abdullah bin Salam bukan. Lupa. Nah, tetapi di sini dari rambutnya tertetes air. Menetes air. So di sini kalau antum ini siapa ini sekarang? Isa bin Maryam ya kan? Antum pernah ingat gak hadis Nabi SAW? Nabi SAW lagi berkumpul dekat masjid, kemudian beliau bilang, saya tali'u alaikum rajulun min ahli jannah, akan muncul seorang dari penghuni surga. Bentar lagi nih. Cukup datang, dia orang itu dengan tangan kiri lagi ini sendal, nentengin sendal, nyeker berarti kan, dan rambutnya itu basah dengan tetesan air. Artinya seolah orang ini bekas wudhu gitu loh. Ya. Dan ini ahli jannah gitu. Makanya kalau mimpi habis wudhu, mimpi rambutnya berair, itu berarti menunjukkan dari mimpi itu ada kebaikan gitu ya kawan. Gitu. Kalau misalnya suatu saat antum bermimpi melihat orang atau diri antum menetes karena bekas wudhu, walaupun di mimpi itu antum nggak wudhu, tapi netesnya air ini karena bekas wudhu, itu adalah kebaikan karena hadis-hadis berkaitan itu Rasulullah tunjukkan akan datang pada kalian salah satu calon penghuni surga. Dan boleh jadi juga bahwa saya mimpi seperti itu, yaitu tetes air dari rambut antum, yaitu mimpi tentang ini insafnya hati. Hati itu nggak hasad sama orang gitu loh. Hati itu lapang sama orang. Karena Isa bin Maryam itu jadi buronan loh, itu dikejar-kejar sama orang-orang Yahudi, tapi dia bersabar. Dan juga dia hadis Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As. Ini hadis Abdullah bin Amr bin As. Yang mana beliau kemudian kan nginep di rumah orang itu 3 malam kan. Ingat gak tuh? Tahu kan? Kemudian gak ada amalan spesial. Ternyata pas akhirnya dikasih tahu amalnya apa? Aku gak pernah benci sama orang, gak pernah hasad sama orang, gak pernah ingin apa yang orang punya, udah. Yaitu ghilnya itu hilang gitu loh. Kedengkian, kebencian pada hati itu gak ada sama sekali. Gitu. Maka mungkin tetesan air di rambut kalau mimpi itu kalau diindikasikan di hadis berarti apa? Ya hilangnya kedengkian di hati, bersihnya hati antum gitu. Wallahu a'lam. Ya begitu, makanya tafsir mimpi membutuhkan ma'rifat atau pengetahuan tentang dalil-dalil juga. Ya mempelajari ayat atau hadis, benda ini, benda itu ada di hadis ini, ada di ayat ini gitu. Indikasi seperti itu ya, Pak. Nah, kemudian aku menoleh, tiba-tiba ada seorang kulitnya merah kan? Ya rambut kemudian fadhahabtu altafitu menoleh fa idza rajul ahmar jasim, merah juga kulitnya. Nah di sini lihat kalau Isa bin Maryam disifati rajulun Adam di sini, kalau yang Dajjal disifati rajulun ahmar.
Ya sama-sama merah, cuman Adam itu lebih afdol, merah yang menyenangkan gitu loh. Rajulun ahmar jasim, jasim yaitu besar badannya. Jasim besar badannya. Ja'dur ra's. Ra's di sini syar. Ra's itu rambut ya, ra's itu rambut. Ra's itu bisa bermakna kepala dan bisa bermakna rambut. Dan ja'at itu berarti keriting, keribuk ya. A'warul ainil yumna, matanya buta sebelah kanan. Ka'anna ainahu inabah tafiyah, matanya seolah-olah anggur yang menjorok, jadi kayak mau keluar gitu loh. Gak enak dipandang lah matanya. Tapi ajaibnya dengan gak enaknya dipandang, banyak orang terpedaya, bahkan kebanyakan manusia ketika itu tertipu. Gitu loh. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu belum tentu memperhatikan penampilan, tapi apa kontennya gitu loh. Sekarang kan banyak YouTuber yang sebenarnya nggak menyenangkan, mukanya ngeselin, tetapi kenapa banyak yang suka gitu loh? Karena konyol. Ya, jadi orang sekarang banyak suka yang instan, kekonyolan dan semisalnya. Nah, man hadza? Aku bertanya, siapa ini? Apakah Rasulullah bertanya karena tidak tahu? Dalam konteks ini, apakah Rasulullah di mimpi itu bertanya karena tidak tahu? Enggak tahu. Kan enggak tahu, makanya bertanya. Iya. Nanti di akhir hadis, di akhir bab itu akan ada hadis panjang. Di situ Rasul bertanya ini, bertanya itu, bertanya itu dalam mimpinya. Iya, Rasul bertanya bukan karena tahu, karena enggak tahu. Makanya nyari kabar gitu loh. Man hadza? Mereka berkata qalu hadza dajjal. Ini adalah dajjal. Nah, kemudian kata Nabi itu selesai. Kata mereka selesai, ini hadza dajjal selesai. Sekarang kata Nabi, aqrabun nasi bihi syabahan ibnu Qatan. Ya, manusia yang paling mirip dengan dajjal dari segi penampakan ya, itu adalah Ibnu Qatan. Dan Ibnu Qatan itu adalah seorang pria dari Bani Mustaliq, dari Khuza'ah. Ya. Baik. Babu Fadhal, afwan. Babu idza atta fadlahu ghairahu fin naumi. Hadatsana Yahya ibnu Bukair, hadatsana Laits an Uqail an Ibnu Syihab akhbaroni Hamzah ibnu Abdullah ibnu Umar. An Abdullah ibnu Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul baina ana naimun utitu biqadahi labanin fasharibtu minhu hatta inni la arriya yajri thumma ataitu fadlahu Umar qalu fama awaltahu ya Rasulullah qala al-ilmu. Baik. Bab ini dan hadisnya itu juga sudah dibahas ya. Singkat kita lihat di sini Rasulullah SAW menceritakan. Di sini babnya adalah idza a'ta fadlahu ghayrahu fi naum. Ini ibrahnya. Yaitu ketika mimpi kita tuh ngebagi sesuatu ke orang lain. Gitu loh. Dan apa itu yang dibagi? Ya gitu loh, ya. Baina ana naim utitu biqadahi laban. Ketika aku tidur, aku diberikan apa? Segelas air. Susu ya. Qadah itu bisa gelas atau semacam gelas ya, wadah air lah gitu ya. Fasharibtu minhu hatta inni la arriya yajri. Maka aku minum dari wadah tersebut hingga aku melihat apa? Aku melihat adanya sungai atau air mengalir dari dalam hadis lain kan dari apa? Al-Dhufari atau Atrafi ya. Dari jari-jari beliau SAW. Inilah hadis itu saling melengkapi satu sama lain antara riwayat. Ya, ini enggak disebutkan kan Al-Dhufar, maka setelah kita belajari sebelumnya kita jadi tahu. Tsumma ataitu fadlahu Umar, dan aku berikan fadl atau sisa dari qadah laban tadi, susu tadi sisa kepada Umar. Fama awal tahu ya Rasulullah, apa tafsirnya ya Rasulullah? Ia adalah ilmu. Jadi susu itu ditafsirkan ilmu. Maka memberikan susu ke orang lain berarti antum ngajarin orang lain gitu loh. Gitu. Antum ngasih susu ke orang berarti antum memberi ilmu padanya gitu. Seperti itu. Ya. Dan kemudian dan di sini air mengalir gitu kan, itu kan amal apa? Ilmu yang mengalir, amal yang mengalir gitu loh. Ya Masya Allah.